Selamat datang di Akademi Kripto. Di Akademi ini, kalian akan belajar semua yang kalian perlu tahu tentang dunia cryptocurrency. Sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, di sini gue saranin kalian untuk ambil kertas, ambil buku, untuk kalian catat hal-hal yang akan gue ajarin di sini. Karena di Akademi ini, gue nggak akan ajarin kalian sekedar trivia yang kalian bisa cari di Google ya. Gue nggak akan ajarin yang basic-basic doang. Tapi kita akan belajar gimana caranya kalian bisa ngerti dari nol, sampai kalian akhirnya bisa ngatur portofolio. Jadi ini bakal lengkap end-to-end gimana cara kalian research crypto, gimana caranya attention ekonomi itu ngaruh sebenarnya di dunia kripto. Nah, tapi sebelum mulai semua itu, gua rasa satu hal yang kalian harus punya tentang kripto adalah conviction atau keyakinan. Karena ini kepercayaan gue pribadi bahwa conviction itu nggak bisa dipinjam. Itu either kalian punya atau kalian nggak punya. Sebelum memiliki conviction terhadap suatu hal, tentunya kalian harus punya memang ilmu terhadap hal tersebut. Kalian ngerti terhadap hal yang kalian mau punya keyakinan itu. Jadi kita akan mulai dari tesis besar kripto atau the big crypto thesis. Semua yang ada di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi gue dan gue akan sharing semuanya ke kalian. Kita sebenarnya di adopsi kripto kita masih sangat awal ya. Mungkin semua orang ya, termasuk kalian dan gue pribadi itu berharap kita beli Bitcoin di harganya waktu itu masih $100 atau $1000. Semua orang bisa berandai-andai. Tapi sebenarnya waktu terbaik untuk mulai itu sekarang, karena kita nggak bisa mulai kemarin. Dan masa depan itu kita tahu bahwa kripto adopsinya akan terus berkembang. Jadi kalau belum mulai, saat paling baik untuk mulai di dunia kripto adalah sekarang. Nah, kita tahu layaknya semua inovasi pastinya ada penerimaan dan penolakan. Ini kata-kata dari Thomas Kuhn, itu yang bikin buku The Scientific Revolution, di mana adopsi S-curve dari sebuah teknologi itu cepat dan unik. Jadi kayak misalnya penemuan roda ya, atau bahkan penemuan pesawat. Nah, kita lihat waktu itu, sebelum tahun 1903, sebelum Wright bersaudara itu bikin pesawat, semua orang banyak yang bikin pesawat dengan metode yang aneh-aneh. Ada yang bikin coba kayak burung, terus gagal. Ada yang jatuh, banyak yang meninggal. Leonardo da Vinci pun pernah gambar seperti helikopter, seperti pesawat. Tapi kalau misalnya sebelum diciptakan 1903 pesawat, orang tuh dikira gila untuk yang mencoba untuk terbang, untuk mencoba bikin pesawat. Tapi seperti kita tahu ya, ini indahnya dari revolusi inovasi. Begitu 1903 pesawat dibikin, 1969 kita udah sampai di bulan. Jadi manusia tuh adopsi teknologi super cepat. Ini penemuan cryptocurrency menurut gue mirip seperti penemuan pesawat, penemuan roda, bahkan penemuan api. Menurut gue, waktu paling tepat untuk kita berinvestasi di sebuah inovasi itu di saat kayak gini. Teknologi itu udah berkembang, adopsi ya udah cepat, kita ngerasa ini ada momentum nih. Tapi 99% orang di sekitar kita nggak ngerti tentang teknologinya. Contohnya seperti internet. Jadi waktu itu kan kita bisa lihat ya, zaman sebelum tahun 2000-an, internet tuh lagi marak. Semua orang tahu internet akan cepat segala macam, web 1.0 segala macam bakal cepat. Tapi nggak banyak yang ngerti tentang internet. Sama seperti web 2.0 awal keluar. Banyak yang tahu internet tuh akan booming, tapi banyak yang bahkan nggak percaya juga. Nah, kita lihat sekarang kalau misalnya di dunia kripto ya, di dunia kripto, di dunia Bitcoin ya, di dunia Ethereum. Mungkin semua orang udah dengar gitu. Semua orang udah tahu, oh ini growing ini Bitcoin gitu. Tapi kalau kita tanya ke teman kita tanya ke orang tua kita tanya bahkan ke keluarga kita, mereka nggak ngerti, mereka nggak bisa jelasin apa itu cryptocurrency. Nah, itu adalah menurut gue saat yang tepat. Di saat semua orang udah tahu, momentumnya udah ada, tapi orang nggak ngerti tentang asetnya. Itu saat yang terbaik untuk kita bisa membeli sebuah aset. Nah, kalian coba bayangin ya, uang itu banyak mengendap di aset-aset lama ya, ada sekitar 150 triliun US dollar itu mengendap di real estate, di global equity ya. Global equity itu adalah total stock market dunia, market cap-nya hampir 100 triliun US dollar. Dan sisanya ada government bonds, ada corporate bonds. Bitcoin itu baru berapa? Di saat videonya di shoot itu baru 300 billion US dollar. Dan market cap kripto itu di bawah 1 triliun. Jadi menurut kalian apakah ini adalah aset kelas yang akan terus growing atau tidak? Nah, sekarang gini, gue kasih kalian gambaran ini. Kalau misalnya kalian itu adalah sebuah pengusaha ya, kita kasih coba contoh negara Argentina. Di saat waktu 2003, peso itu harganya $3. Sekarang itu peso harganya 150. Jadi devaluasi 50 kali ke bawah. Sekarang gue tanya kalian, kalau lu jadi pengusaha di Argentina, ini balik waktu ya. Jadi pengusaha di Argentina waktu tahun 2003. Kalian misalnya bikin toko roti lah, jualan roti gitu. Dapat untung, apa yang kalian akan lakukan? Kalau kalian udah tahu nih, kedepannya uang kalian bakal devaluasi 50 kali terhadap US dollar. Yang kalian akan lakukan adalah, kalian ambil profit dari jualan roti itu, kalian nggak bakal investasiin di bahkan saham Argentina. Kenapa? Karena saham perusahaan Argentina itu ngeluarin peso lagi. Tapi kalian akan ambil peso kalian yang kalian dapat dari jualan roti, dan kalian akan tukar ke stronger currency, atau currency yang lebih kuat yaitu di US dollar. Kalau kalian lakuin itu di Argentina, kalian super kaya. Karena currency kalian devaluasi 50 kali ke bawah, sedangkan uang kalian naik 50 kali ke atas. Karena kalian belinya US dollar. Jadi pas 3 peso, sekarang udah 150. Jadi waktu peso itu $3, sekarang $150. Tapi kan kita tahu, kita nggak bisa datang dari masa depan. Nah, sekarang kita lihat, tadi kan peso sama US dollar. Kalau kita lihat US dollar sama Bitcoin, itu terjadi hal yang sama. Tahun 2011 berapa? Berapa antara dolar dan Bitcoin? Berapa? $100? $10? Sekarang berapa? Di saat bear market aja, di saat semua orang kebakaran, itu harganya $16.000. Jadi dolar itu devaluasi berapa ratus ribu kali terhadap Bitcoin selama 1 dekade terakhir. Dan ini adalah aset yang terbaik performanya selama 1 dekade terakhir. Di sini gue percaya bahwa kripto itu akan
akan merevolusi uang seperti internet merevolusi distribusi dari informasi. Kripto itu memisahkan antara pemerintahan dengan uang sama seperti zaman dulu ya, waktu dipisahkan antara pemerintahan dengan agama. Nah, kita tahu ya, di tahun 2009 itu ada yang terjadi global financial crisis di mana ada beberapa bankers yang greedy yang mengakibatkan semuanya itu runtuh karena subprime mortgage. Di situ tahun 2009 diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, itu adalah pseudonymnya alias yaitu Bitcoin. Di situ ditulis di white papernya Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system itu diciptakan. Ini diciptakan sama Satoshi dan dilepaskan ke dunia. Dan ini menjadi aset pertama tercepat dalam sejarah dunia ini untuk mencapai $1 triliun dalam valuasi. Awalnya ini kan banyak dicemooh ya sama praktisi di dunia finansial. Ini aset nggak jelas gitu kan. Tapi begitu dia reach $1 triliun valuasinya, ini mengambil mata banyak orang. Jadi kita lihat sampai bank New York Mellon itu keluarin custodial Bitcoin, Fidelity, dan bank-bank besar lainnya. Mungkin kalian yang udah belajar sedikit tentang Bitcoin, kalian masuk ke dalam rabbit hole belajar Bitcoin ini. Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah kenapa Satoshi itu ciptain sih Bitcoin ini? Sebenarnya apa untungnya buat dia? Jawabannya sebenarnya ada di permulaan dari Bitcoin ini sendiri ya, yaitu sebuah cerita yang berbeda dari cerita yang lain. Semua ini dimulai dari sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Nah, orang tuh kalau misalnya di film-film atau di karakter superhero suka origin story yang baik. Ini ada yang fiksi dan ada yang kombinasi dari keduanya. Sebenarnya menurut gua kemunculan pencipta Bitcoin ini itu unik banget ya. Kenapa? Karena dia munculnya ya misterius tapi di abad 21. Dimana kita tahu semuanya itu bisa direcord, semuanya bisa diverifikasi, semuanya bisa dicari dan bisa diinvestigasi. Semuanya terbuka. Tapi kenapa nggak ada satupun yang bisa tahu siapa Satoshi ini di abad yang super terbuka? Kita nggak pernah dengar suaranya, kita nggak pernah lihat mukanya, karena Satoshi itu bukan siapapun, bisa satu orang, bisa sekelompok orang. Karena Satoshi itu bukanlah orang, melainkan sebuah online persona. Manusia atau kelompok asli di balik Satoshi ini berhasil menyembunyikan identitasnya layaknya superhero di komik-komik. Nggak ada yang pernah minta dia untuk muncul, nggak ada yang pernah minta dia untuk ciptain cryptocurrency pertama yaitu Bitcoin, tapi dia muncul memberikan hadiah Bitcoin ini kepada ras manusia. Muncul dari antah berantah untuk membawa ciptaannya yang bernama Bitcoin. Dia menjelaskan ya, di dalam namanya white papernya itu 12 lembar yang mengubah dunia, yaitu Bitcoin a peer-to-peer electronic cash system. Di situ dia menyelesaikan sebuah masalah yang nggak pernah bisa diselesaikan sama mathematician di seluruh dunia, yaitu Byzantine General Problem. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita ibaratnya punya kastil, kita diserang dari 4 sisi, dari sisi A, B, C, dan D. Itu nggak mungkin tanpa centralized ya. Orang bisa serang kastilnya dalam saat yang bersamaan. Misalnya kita serang dari sisi yang berbeda nih. Yang A nyerang. A nggak tahu yang dibaliknya si C ini, apakah si C ini ikut nyerang atau nggak. Bisa jadi si A nyerang, si C ini mundur. Misalnya nih, kalau diserang 4-4-nya, kastilnya roboh. Tapi problemnya si A nggak tahu si C ini bakal nyerang. Si A nggak tahu si B ini bakal nyerang atau nggak. Si A nggak tahu si D bakal nyerang. Dan C juga sama. C nggak tahu nih. Wah, gue ntar nyerang sendiri, 3-nya mundur. Atau gue nyerangnya cuma berdua sama A, 2-nya mundur. Tanpa satu komando yang tersentralisasi, hal itu nggak bisa terjadi. Dan ini adalah problem yang diselesaikan oleh Satoshi dalam white papernya Bitcoin. Walaupun secara teori sebenarnya ini nggak bisa diselesaikan, tapi dia berhasil menyelesaikannya. Dan ini adalah solusi esensial yang dibawa dari dunia cryptocurrency. Penemuan ini tuh sebenarnya sama kayak format uang yang baru ya. Ini tapi uang yang berbeda. Nggak bisa disentuh, nggak bisa dikorupsi, tidak tunduk sama siapapun, tidak punya pemerintahan, menguasai tanpa dikuasai. Selama beberapa tahun, Satoshi ini maintain sistemnya ya. Jadi dia maintain sistemnya, dia engage sama community-nya. Bahkan dia ikut pre-mine bareng-bareng. Jadi nggak ada pre-mine Bitcoin, bukan kayak Ethereum. Dimana Vitalik pertama bisa pre-mine. Bitcoin itu nggak ada pre-mine-nya. Jadi sampai sekarang tuh masih pre-mine. Karena sebelum semua koinnya itu di mining. Nanti akan selesai pada tahun 2100-an. Selama beberapa tahun dia tetap develop nih Bitcoin ini. Tapi suatu ketika dia rasa ini udah dalam tangan yang baik, lalu dia menghilang dan nggak pernah didengar lagi namanya. Setelah hari dia menghilang, jejaknya pun juga tidak pernah bisa ditemukan. Nah, tapi pertanyaannya apa yang terjadi setelah sebuah penemuan itu ditinggalkan oleh penciptanya? Kita lihat sekarang Bitcoin itu nggak ada CEO ya, bukan sebuah perusahaan, bukan sebuah entitas, tapi nggak pernah bisa dimatikan. Udah dicoba sama berbagai macam negara untuk shutdown Bitcoin, India, Cina, nggak ada yang berhasil. Ini bagaikan ibaratnya kebakaran hutan ya, tapi di cyberspace. Jadi udah menyebar dan ini apinya udah nggak bisa dipadamkan. Tanpa pemimpin, tanpa karyawan, tanpa developer, dia bisa jalan sendiri. Fundamental dari sistemnya itu nggak pernah bisa diganti selama 1 dekade terakhir. Ciptaan yang bisa berjalan sendiri tanpa ada orang yang bisa shutdown atau pemerintahan manapun. Desainnya sendiri cukup unik di mana dia bisa self-sustaining atau running selama ribuan sampai
bahkan nggak tahu berapa tahun pun Bitcoin akan still stay. Karena rules dari operasinya sendiri itu berdasarkan aturan dari batasan fisika dan juga matematika. Intrinsic value-nya itu berdasarkan energi yang digunakan untuk menciptakan satu koin. Tapi dengan justru kepergiannya Satoshi, beliau itu meninggalkan suatu harta yang amat besar, yaitu 1 juta koin yang waktu itu beliau mining bareng-bareng sama adopter awal dari Bitcoin. Nah, tapi pertanyaannya mungkin banyak yang bingung. Dia kan bikin ciptaan yang suatu hebat ini kan. Itu mencapai $1 triliun dalam valuasi. Kita lihat ilmuwan atau penemu lainnya, kayak Thomas Alva Edison. Itu jadi sangat kaya jualan lampu. Tapi Satoshi ini nggak mau terkenal, nggak mau uang, nggak mau kekuasaan, padahal dia bisa ngambil semuanya. Dan kita lihat penemuannya sangat fenomenal sampai negara-negara contohnya yang gagal ya, seperti Venezuela, Zimbabwe, Turki, ya bentar lagi liranya itu udah mau jatuh. Itu banyak yang mengadopsi justru Bitcoin menjadi legal tendernya mereka. Awalnya bahkan bank-bank besar seperti Fidelity itu mengolok-olok Bitcoin, tapi sekarang mereka juga ikut menawarkan Bitcoin kepada klien institusi mereka. Perusahaan besar seperti Facebook ya, Meta mencoba untuk menggantinya bikin koin sendiri, tapi kita tahu itu semua nggak ada yang berhasil. Di era modern ini sebenarnya perusahaan seperti Google, Facebook, TikTok itu monetize attention kita. Mereka memanfaatkan attention kita karena attention kita adalah resource yang sangat scarce. Dengan mulanya revolusi kripto ini bisa mematahkan kepercayaan kita sendiri ya. Jadi apakah kita harus jaga nih privacy kita? Apakah kita harus punya hak atau kebebasan akan data-data kita sendiri? Apakah gue bisa dikontrol sama pemerintahan atau dikontrol sama perusahaan? Dan apakah ada hal lain yang gue value sebenarnya sebagai manusia yang selain uang, selain kekuasaan, dan selain ketenaran layaknya Satoshi? Kita dulu percaya bahwa uang itu harus dikontrol sama central bank ya, central bank atau pemerintahan. Misalnya US itu sama The Fed, Indonesia sama Bank Indonesia. Tapi format ini udah dipatahkan oleh Satoshi, di mana dia menciptakan suatu format uang ya yang bisa bernafas, bisa hidup tanpa kontrol dari suatu entitas. Satoshi itu memberikan Bitcoin ke Indonesia, meninggalkan 1 juta dari Bitcoinnya. Itu sebagai apa? Menurut gue ini adalah sebagai mercusuar ya, sebagai monumen abadi terhadap umat manusia untuk menunjukkan sesuatu yang tidak pernah bisa dicapai sebelumnya itu bisa dicapai. Adanya kripto ini menjadi harapan besar untuk mereka yang ingin lebih tahu banyak dan ingin belajar. Dan perjalanan belajar kripto kalian itu mulai dari sini.